Kebayang nggak sih ada makanan yang teksturnya mirip lem, tapi justru jadi perekat sebuah budaya? Nah, hari ini kita bakal menyelami dunia papeda, makanan pokok dari Papua dan Maluku yang jauh lebih dari sekedar pengisi perut. Ini adalah cerita tentang gimana alam dan manusia bisa menyatu dalam satu mangkuk. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Gimana caranya hidangan yang kelihatannya simpel banget ini bisa jadi simbol identitas dan kebersamaan? Jawabannya itu ada pada cara masyarakat Papua dan Maluku membaca alam di sekitar mereka dan mengubahnya jadi filosofi hidup. Oke, sebelum kita bahas maknanya yang dalam, kita kenalan dulu sama wujudnya. Coba bayangin sensasinya. Tekstur yang lembut pas masuk mulut, tapi sekaligus lengket dan elastis banget, hampir kayak lem. Ya, inilah perkenalan pertama dengan papeda. Sebuah pengalaman yang mungkin menantang persepsi kita tentang makanan itu sendiri. Oke, perjalanan kita kali ini bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari perannya sebagai pemersatu, lalu kita lihat asal-usulnya dari alam, proses pembuatannya, maknanya sebagai simbol kebersamaan, sampai statusnya sebagai warisan abadi. Yuk kita mulai. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu kenapa papeda ini disebut sebagai makanan yang mengikat. Bisa dibilang jantungnya kuliner Papua dan Maluku. Tapi, nih untuk benar-benar ngerti papeda, kita harus mundur sedikit ke akarnya. Semuanya itu berawal dari hadiah alam yang luar biasa, pohon sagu. Coba deh lihat kondisi geografis Papua dan Maluku ini, seolah-olah emang diciptakan khusus untuk sagu. Iklimnya tropis, curah hujannya tinggi, tanahnya berawa, semua ini bikin pohon sagu tumbuh subur tanpa perlu perawatan yang ribet kayak tanaman pangan lain. Alam benar-benar sudah menyediakan segalanya. Nah, ini dia kuncinya. Memilih sagu itu bukan kebetulan, tapi keputusan yang cerdas banget. Di lahan yang sering kebanjiran atau tergenang air seperti ini, menanam padi itu sangat gak efisien. Jadi, sagu jadi pilihan paling logis, sumber karbohidrat yang stabil, dan melimpah ruah sepanjang tahun. Baik, dari alam kita pindah ke dapur. Gimana ceritanya batang sagu yang keras itu bisa berubah jadi papeda yang lembut? Yuk, kita saksikan transformasi kulinernya. Prosesnya kelihatannya simpel ya, tapi ini butuh keahlian turun-temurun loh. Pertama, patinya diekstrak dari batang pohon, terus pati murni ini diendapkan sampai jadi tepung. Dan inilah momen ajaibnya. Pas tepung disiram air panas mendidih, dia langsung mengental jadi adonan transparan yang kita kenal sebagai papeda. Papeda itu sendiri rasanya netral banget. Hambar malah. Tapi justru disitulah jeniusnya. Papeda sengaja dipasangkan dengan ikan kuah kuning yang rasanya kuat dan kaya rempah. Jadi, papeda yang lembut ini berfungsi sebagai kendaraan yang sempurna buat menyerap dan membawa kuah yang aromatik itu ke mulut kita. Keduanya ini pasangan yang nggak bisa dipisahkan. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang bisa kita sebut simbiosis kuliner. Hidangan ini mencerminkan ekosistem lokal secara langsung, karbohidrat dari hutan dan protein dari laut bersatu di atas piring. Benar-benar pemanfaatan sumber daya lokal yang luar biasa cerdas. Nah, sekarang kita sampai ke inti dari semuanya. Kenapa sih papeda begitu dihormati? Jawabannya jauh melampaui urusan rasa. Mari kita bedah makna filosofis di baliknya. Kutipan di slide ini benar-benar merangkum segalanya. Papeda itu bukan makanan untuk dinikmati sendirian. Cara menyiapkannya, menyajikannya, dan memakannya adalah cerminan langsung dari cara masyarakatnya hidup bersama-sama. Coba bayangin suasananya deh. Papeda disajikan dalam satu wadah besar, ditaruh di tengah-tengah, dan semua orang mengambil dari sumber yang sama. Ini bukan sekedar makan malam biasa, ini adalah ritual yang memperkuat ikatan sosial. Ini adalah simbol gotong royong dan semangat berbagi dalam wujudnya yang paling nyata. Oke, terakhir, kita lihat bagaimana warisan papeda ini diakui secara resmi yang menjadikannya sebuah harta karun nasional yang sesungguhnya. Pengakuan ini penting banget loh. Dengan status warisan budaya tak benda yang dilindungi itu bukan cuma resepnya, tapi keseluruhan sistem sosial di baliknya, mulai dari cara panen sagu, ritual memasak bersama, sampai filosofi berbaginya. Ini adalah pengakuan terhadap kearifan lokal dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. Jadi, yuk kita rangkum dari 3 sudut pandang. Secara geografis, papeda ada karena alamnya mendukung penuh. Secara kuliner, ini adalah solusi pangan yang jenius. Dan yang paling penting, secara budaya, papeda adalah perekat komunitas. Ketiga pilar ini nggak bisa dipisahkan sama sekali. Inilah kesimpulan besarnya. Papeda adalah bukti nyata bagaimana satu hidangan bisa menjadi cerminan dari lingkungan, ekonomi, dan filosofi sebuah masyarakat. Alam, kerja keras, dan kebersamaan, semuanya teraduk jadi satu dalam semangkuk papeda.
Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk kalian renungkan. Kisah papeda ini mengajarkan kita bahwa makanan bisa jadi jendela untuk memahami sebuah budaya secara utuh. Jadi, lain kali Anda menyantap hidangan tradisional, coba deh tanyakan pada diri sendiri. Cerita apa sih yang sesungguhnya sedang ia sampaikan tentang kita?